Oke, teman-teman Smart Astro Follower, ketemu saya lagi Gunadi di sini. Saya mau melanjutkan perbincangan antara praktisi dan klien. Biasanya pada saat terjadi analisa antara praktisi dan klien itu, ada 4 kemungkinan yang terjadi. Praktisi menganalisa si klien itu bagus, dan ternyata hasilnya juga bagus. So, pada saat ini tidak timbul permasalahan atau keraguan. Begitu juga jika praktisi itu membahas kenapa klien ini jelek dan hasilnya memang jelek. Itu juga tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah jika si praktisi menganalisa si klien ini bagus. Dalam hal apa bagus? Ya pasti semua banyak lah, bagus dalam hal pekerjaan atau rumah tangga atau apapun. Tapi pada intinya bagus, tapi kenyataannya jelek. Hal yang sebaliknya juga terjadi. Si praktisi membahas klien ini harusnya jelek, tapi di dalam reality ini bagus. Nah, dua ini yang menjadi selalu pertimbangan. Kalau dari si praktisi bilang bagus, kliennya jelek, yang salah siapa? Si praktisinya kah yang salah analisa? Atau si kliennya yang memang salah dalam menapaki hidup ini? Nah, jadi itu semestinya balik lagi kepada kebijaksanaan si klien dan bagaimana si praktisi menjelaskan dengan jelas sehingga kenapa dia yang harusnya bagus menjadi jelek. Bisa saja yang paling umum terjadi adalah bisa saja si klien ini memilih pekerjaan yang salah. Kedua, bisa saja keluarganya bermasalah. Ketiga, gitu loh, lingkungannya bermasalah. Lingkungan ini bisa aja teman, bisa aja memang feng shui-nya. Ketiga, memang si klien ini selalu berpikiran negatif, tidak berpikir untuk maju. Nah, itu yang bisa terjadi. So, balik lagi kepada si klien. Apakah mau introspeksi diri dulu dan untuk melihat yang terjadi? Karena memang itu kan dari sisi si klien, tapi bisa saja kita mesti cek lagi apakah praktisinya benar. Kalau praktisinya salah, wah walau-walam gitu loh. Hal yang terjadi sebaliknya juga begitu. Jika si praktisi ini menganalisa jelek, tapi ternyata kliennya bagus. Nah, ini tanggung jawab si praktisi. Dia harus mencari, menganalisa lebih dalam lagi. Kenapa si kliennya bagus? Dia harus menemukan. Biasanya kalau dicek lagi mungkin feng shui-nya bagus, mungkin dapat pasangan yang tepat, mungkin dapat anak-anak yang tepat, mungkin pekerjaannya yang tepat, mungkin dapat teman-temannya, nobleman, tuan penolong yang tepat. Nah, biasanya itulah tugas dan tanggung jawab praktisi. Jika dalam menganalisa dia jelek dan bagaimana membuat si klien ini menjadi better hasilnya, si praktisi harus membeberkan step by step caranya supaya si klien ini bisa berubah. Tapi berubahnya itu juga teman-teman nggak bisa dalam sekejap mata, nggak bisa instant result. Minimal kalau serius banget perlu waktu 3-7 tahun ya. Kalau nggak sampai 3-7 tahun, kita konsultasi kepada praktisi, walaupun praktisinya benar, kita cuma sekedar pengen tahu kira-kira begitu gitu loh teman-teman. Jadi kalau memang si praktisinya menganalisa bagus, hasilnya ternyata realita si klien jelek, si klien harus introspeksi dulu. Kenapa yang membuat dia juga jelek? Jangan langsung terburu-buru mengambil kesimpulan. Tapi kalau si praktisi menilainya jelek dan ternyata kliennya bagus, juga hal yang sebaliknya. Gitu loh. Tapi ada lagi yang kelima, seperti yang tidak saya tulis. Memang jelek dan hasilnya jelek, sementara si klien mau berusaha untuk menjadi bagus. Nah, itulah perlu pengorbanan yang luar biasa, teman-teman. Ya, itu perlu pengorbanan yang luar biasa yang perlu 3-7 tahun kalaupun kita mau benar-benar serius. Oke, teman-teman, sampai di situ. Ketemu saya lagi dalam topik berikutnya. Kalau teman-teman mau konsultasi ya bisa kontak di bawah ini gitu loh. Saya tahu
tahu, nanti akan saya kasih linknya supaya teman-teman yang mau berkonsultasi bisa langsung kontak saya pribadi, dan kita tinggal mengatur waktunya, baik ketemu langsung atau by Zoom ataupun nanti hanya membuat recordingnya aja. Oke teman-teman, sampai di situ, ketemu lagi pada video selanjutnya.